Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik 5H pembelajaran ketiga dan keempat. Materi yang pertama yaitu rumah adat ramah lingkungan cerminan kearifan lokal. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Tak hanya memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, di setiap provinsinya juga memiliki berbagai macam desain rumah adat yang masing-masing memiliki kearifan lokal tersendiri. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain memiliki kearifan lokal, rumah-rumah adat di setiap daerah kebanyakan juga memiliki keunggulan yaitu sangat ramah lingkungan. Berikut contoh-contoh rumah adat di Indonesia yang ramah lingkungan dan juga mencerminkan kearifan lokal. A. Rumah panggung. Ciri utama dari rumah panggung adalah rumah dibuat melayang, tidak bertumpu pada permukaan tanah, dan disangka oleh kolom yang terbuat dari kayu. Rumah panggung adalah salah satu bentuk kearifan lokal untuk menyesuaikan diri dengan iklim tropis di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan mencegah rumah tergenang saat banjir. B. Rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat suku Jawa. Desain rumah yang syarat dengan elemen kayu yang menyejukkan ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu teras atau pendopo, peringgitan atau perantara antara bagian depan dan dalam rumah, dalam ageng atau bagian inti rumah yang terdiri dari kamar-kamar, dan bagian terakhir yang disebut dengan gandok dan pawon yang merupakan bagian belakang rumah. 3. Rumah Nias. Rumah khas Pulau Nias di Sumatera Utara ini memiliki bentuk yang sangat unik dan khas. Rumah adat Nias dibedakan menjadi dua, yaitu Omo Sebuah untuk kepala desa dan Omo Hada untuk rakyat. Perbedaan utama keduanya ada di bagian atap. Atap Omo Sebuah berbentuk oval dan terbuat dari jerami, sedangkan Omo Hada memiliki atap yang menjulang. Rumah adat Nias memiliki atap lonteng yang lebar dan kisi-kisi jendela yang besar yang berfungsi memberikan penerangan dengan maksimal pada siang hari dan juga ventilasi yang baik sehingga membuat sirkulasi udara dapat masuk ke dalam rumah. Hal ini merupakan bentuk kearifan lokal untuk menjaga rumah tetap sejuk menghadapi suhu udara dan kelembapan yang tinggi khas iklim tropis. Terletak di kawasan rentan gempa membuat masyarakat Nias menggunakan teknik konstruksi bangunan tersendiri menggunakan sumber daya alam yang ada. Untuk memaksimalkan elastisitas konstruksi, bangunan menghadapi gempa, pilar-pilar tidak didirikan di atas tanah, melainkan di atas fondasi batu. Hal ini merupakan teknik perlindungan untuk menghindari kontak langsung antara tanah dengan kayu agar konstruksinya dapat tahan lebih lama. Keberagaman rumah adat yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk memahami keragaman suku bangsa serta keragaman budaya yang ada di Indonesia, silahkan kalian baca dan pelajari sendiri halaman 16-21 di buku paket tematik 5H. Materi selanjutnya, bidang usaha. Selain memiliki kekayaan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam. Ada berbagai usaha di sekitar kita yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Apa saja jenis usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam? A. Bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya kegiatan nelayan yang menangkap ikan di laut. B. Bidang usaha pertanian adalah kegiatan yang bergerak di bidang pengolahan atau pengolahan tanah. Contoh adalah kegiatan petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Ketiga, bidang usaha industri adalah kegiatan dalam produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya kegiatan industri pengolahan kapas menjadi benang. Yang keempat, bidang usaha perdagangan adalah kegiatan yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, sayuran di desa diangkut ke kota, di mana kota lebih membutuhkan hasil panen ini.
Materi selanjutnya, silahkan simak pembahasan berikut ini. Jenis usaha yang dilakukan seseorang biasanya disesuaikan dengan bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tiap orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang berdagang, menjadi tukang kayu, menjadi nelayan, juru masak, maupun dokter. Kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat beragam dikelompokkan menjadi berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah usaha di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Usaha di bidang pertanian meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Usaha ini dapat dilakukan di sawah, tegalan, atau ladang. Jenis tanamannya antara lain padi, jagung, tomat, dan cabai. Selanjutnya, usaha perkebunan. Perkebunan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Usaha perkebunan masyarakat biasanya digarap pada lahan milik sendiri, sedangkan yang dilakukan pemerintah digarap pada lahan milik negara. Jenis tanaman perkebunan antara lain tembakau, karet, kelapa sawit, dan tebu. Usaha peternakan. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Dilihat dari pengelolaannya, usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar seperti sapi dan kuda, peternak hewan kecil seperti kambing dan domba, dan peternak unggas. Contohnya ayam, itik, dan burung. Usaha perikanan. Usaha perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat biasanya adalah budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambak. Jenis ikannya antara lain ikan mas, nila, lele, dan belut. Sedangkan perikanan laut adalah budidaya ikan di laut. Jenis ikannya antara lain tongkol, kakap, dan tuna. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa usaha di bidang pertanian. Selanjutnya, yang kedua adalah usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ada industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang dengan modal yang kecil dan bisa dikerjakan menggunakan tangan. Contohnya adalah pembuatan kerajinan anyaman dan gerabah. Sedangkan industri besar dilakukan oleh pabrik yang memiliki banyak tenaga kerja dan peralatan yang modern. Contohnya industri elektronik, pabrik makanan, dan garmen. Yang ketiga, usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangannya secara eceran langsung kepada pembeli. Mereka biasa memperoleh barang dagangan dari pedagang besar atau grosir. Pedagang kecil biasanya membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar berupa warung, toko, atau pedagang kaki lima. Sedangkan pedagang besar biasa juga disebut grosir. Mereka menjual barang dagangan dalam jumlah banyak. Barang yang dijual biasanya diperoleh dari pabrik atau mereka sebagai agen langsung dari pabrik tersebut. Mereka menjual barang dagangannya kepada pedagang kecil. Jenis usaha yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Misalnya, guru memberikan jasa mengajar, dokter melayani pasien, usaha penyewaan mobil, usaha jasa salon, dan bengkel.
Yang kelima adalah usaha di bidang pertambangan. Merupakan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Contohnya pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Usaha pertambangan dapat dikelola oleh pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah atau perusahaan besar biasanya berskala besar dan menggunakan peralatan yang modern. Sedangkan usaha pertambangan yang dikelola masyarakat biasanya berskala kecil dan menggunakan peralatan sederhana. Misalnya usaha tambang pasir dan intan yang dilakukan secara sederhana oleh masyarakat di sekitar tempat penambangan tersebut. Yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata dilakukan dengan memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, dan hasil kreativitas suatu daerah. Beberapa usaha di bidang pariwisata antara lain menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel dan losmen, usaha penyewaan transportasi, serta menjual barang souvenir atau cenderamata. Tugas cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.